Oke guys, jadi di video kali ini gue mau menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ini memang sudah gue tahan pertanyaannya, tidak gue jawab dulu. Gue sengaja mau jawab di video ini gitu ya. Jadi mungkin beberapa bulan lalu gue sempat dikirimin sama seseorang dari Instagram di DM gitu ya. Dikirimin satu konten. Di konten itu menyebutkan bahwa ketika lo kalibrasi, lo lebih baik itu kalibrasi dari cappuccino dulu, jangan dari espressonya gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya konten tersebut ya, yang sejenis itu tuh gue sudah pernah beberapa kali lihat, tapi memang dengan konten creator yang berbeda. Yang ngirimin gue konten tersebut, dia nanya, bang gimana yang cara yang sebenarnya gitu ya. Karena dia juga itu kerja di coffee shop gitu ya. Terus dia itu dikirimin sama ownernya. Nah dia jadi disuruh ngikutin caranya tersebut. Nah sedangkan si baristanya ini yang ngirimin gua konten tersebut, dia itu sudah melakukan kebiasaan kalau misalkan kalibrasi itu harus dari espressonya dulu. Terus gue sudah jelaskan bahwa memang lu lebih baik itu kalibrasi dari espressonya dulu. Nah jadi orang ini nih bingung nih. Dan yang ngirimin gua konten seperti ini bukan hanya satu orang teman-teman. Ya, ada sampai 4 orang. Dengan konten creator atau yang akun yang bikin video itu yang sama. Gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman yang memang sering banget ya scrolling di Instagram ngeliat konten-konten kopi gitu ya, pasti seharusnya konten yang gue maksud ini lewat nih gitu. Nah sekarang gue mau coba jelaskan baik lagi ini menurut pendapat gue pribadi dan biasanya cara yang gue lakukan gitu ya. Karena balik lagi ketika teman-teman jadi barista, gue selalu tekankan lu harus tahu apa yang lu lakukan, setiap detailnya lu harus paham. Jangan cuma lo lakukan cuma sekedar karena disuruh aja. Ya oke, mungkin untuk awal-awal boleh-boleh aja lah ya teman-teman cuma tahu dari karena disuruh, SOP segala macam. Tapi tetap yang gue sarankan itu teman-teman barista di sini harus tahu pasti. Ya teman-teman barista itu melakukan apa, tujuannya apa. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama, gue setuju dengan video tersebut ya, atau gue setuju dengan statement ya udah lu kalau kalibrasi itu dari cappuccino-nya aja atau dari cafe latte atau dari magic, selama dengan catatan selama memang mungkin coffee shop tempat lu kerja ini tidak menjual yang pertama menu espresso atau menu black apapun ya, lu hanya menjual ini menu yang dicampur susu aja ya, itu gue sangat setuju. Kenapa seperti itu? Karena biar lu pertama nggak usah buang-buang waktu ya, kedua buat hemat cost juga nih, cost efisiensi ya. Jadi lu nggak perlu abis bikin espresso lu cicipin dulu baru lu bikin dicampur ke susu gitu. Itu gue sangat setuju. Tetapi yang gue tahu rata-rata ya, kalau kita bicara coffee shop itu pasti ada menjual menu black. Oke. Minimal itu ice americano lah, entah mungkin ice long black apapun itu. Intinya hanya espresso yang dicampur air atau dicampur es gitu. Nah selama kalau misalkan ternyata coffee shop lu itu ada menjual menu yang blacknya doang, entah itu americano, entah hot, ice, long black apapun itu, tetap lu harus mengkalibrasi itu dari espressonya dulu. Balik lagi, ini untuk cost efisiensi juga. Kenapa gini ya? Di logika gue gini, ketika memang lu itu jual espresso segala macam, sudah pasti lu kan mencari beansnya dulu nih. Ya, lu nyari beans udah dapet, setelah itu lu harus dial dulu atau lu harus kalibrasi dulu. Supaya apa? Supaya lu dapet nih, oke, karakter maksimal yang didapatkan atau yang bisa dihasilkan dari biji kopi yang lu pakai ini seperti apa ya. Ketika itu memang udah dapet bener-bener maksimalnya, baru lu adjust apakah lu bikin cappuccino atau cafe latte atau piccolo. Tapi biasanya kalau cara dari gua adalah pertama kalibrasi espressonya dulu, setelah itu cappuccino, karena cappuccino ini bisa dikatakan tengah-tengah lah
Ya, cappuccino ini susunya memang ada kerasa tapi tetap dominan ada di kopinya gitu. Nah, masalah nanti, waduh bang, tapi nanti bisa jadi di cappuccinonya tidak enak. Ntar dulu, jangan langsung menyalahkan espressonya. Bisa jadi pemilihan susu lu yang kurang tepat. Kalau misalkan tiba-tiba ada suatu hari ini rasa cappuccinonya bener-bener berubah, yang harus lu evaluasi itu bukan dari susunya. Ya selama lu pakai susu yang sama segala macam, kalau gue pribadi gue akan concern ke espressonya. Espressonya kenapa nih? Gitu. Ya jangan sampai nanti lu malah buang-buang susu tapi espressonya nggak lu cobain dulu. Gitu. Kenapa gue bilang buang-buang susu? Karena kalau misalnya lu pertama kali yang lu kalibrasi itu cappuccino dulu atau menu apapun itu yang espresso dicampur susu, yang ada lu kan pertama nih, lu nggak cobain espressonya dulu. Oke, terus lu langsung cobain dibikin ke susu. Nah, pertanyaan gue, kalau misalkan susunya udah dapet, oke, cappuccino katakan kalibrasi espressonya yieldnya sekian, dosingnya sekian, timenya sekian. Nah, kalau lu jual menu yang ada espresso juga, terus lu mau ngapain? Coba jelaskan kalau di case yang tadi seperti apa. Apakah lu mau bedakan lagi kalibrasi espressonya? Nah, kasihan bos. Ya, kasihan siapa? Kasihan barista lu. Biasanya coffee shop yang seperti ini atau owner yang seperti ini ribetnya tuh to the max nih, ribetnya udah mentok banget nih. Ya, biasanya kalau yang selalu gue ngomong nih ke murid-murid gue biasa ngomong gini. Yang gue heran dengan barista zaman sekarang itu adalah kalau bisa ribet kenapa harus gampang? Nah, kalau di case yang seperti ini, oke, di cappuccino espressonya harus begini. Kalau misalkan nanti orang belinya cuma black, harus gini. Nah, pilihannya dua nih. Satu, ownernya ini ribet banget, atau dua, coffee shopnya sepi. Gitu. Balik lagi, kalau memang coffee shop lu ini trafficnya gila-gilaan, trafficnya rame, lu udah nggak akan sempet mikirin kayak begitu. Ya, lu pasti akan fokusnya, oke, rasa espressonya sudah maksimal seperti ini, ya udah tinggal lu turunin ke menu-menu yang lainnya. Balik lagi, itu menurut pendapat gue pribadi. Ini boleh didebat, silahkan. Kalau ada yang kurang setuju atau apa, tulis di kolom komentar aja biar kita bisa saling berdiskusi lah. Ya karena beneran deh, gue sudah beberapa kali ketemu ya dengan barista atau dengan owner coffee shop yang dia itu menekankan, oke, kalibrasi itu harus dari susunya dulu. Ya karena gue sudah sempat bikin konten sebelumnya itu adalah setiap lo bikin espresso terus lo bikin cappuccino, habis itu lo bikin piccolo. Ya itu benar-benar buang-buang kos banget, buang-buang bahan yang harusnya bisa jadi duit. Nah, gue lupa ya judul videonya apa, nanti kalau misalnya mau nonton video yang gue maksud, nonton di sebelah sini aja nih karena sudah pernah gue bikin. Gitu. Karena balik lagi kalau misalkan di coffee shop, ya kita ngomong buat bisnis, jadi proses pembuatannya itu harus sesimpel mungkin dengan mendapatkan rasa yang semaksimal mungkin. Gitu. Karena semakin panjang prosesnya nih dari bahan setengah jadi sampai ke bahan jadi yang siap untuk dijual, ya kalau misalnya ini terlalu panjang, cost-nya itu pun seharusnya kalau benar-benar dihitung itu juga akan bertambah. Gitu loh. Jadi jangan sampai nanti oke, biar punya ciri khas kita bikinnya lebih ribet segala macem, tapi nanti harganya ditekan. Nah, masalah ditekan oke, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai nanti operasional lu jebol. Gitu. Atau biaya yang lain-lain yang tidak lo hitung karena prosesnya terlalu panjang. Karena gue pribadi tetap berpegang teguh sama ketika memang lo mau operasional di coffee shop, lo itu harus pertama kali kalibrasi espressonya dulu. Apapun yang terjadi, gitu loh. Karena kalau memang espressonya itu rasanya sudah maksimal, sesuai dengan karakter beans yang lo memang udah pilih, gue yakin ya, itu mau dibikin ke cappuccino, cafe latte, magic, apapun itu pasti masuk. Ya karena balik lagi yang gue bilang tadi, ketika memang lu sudah mencoba, oke, espresso yang gue pakai beansnya A. Nah susunya juga harus lu cocokin. Nggak bisa lu cuma denger dari si temen, denger dari si ini, jangan. Gitu.
Kalau gue pribadi ya, kalau memang oke, ternyata di coffee shop gue ini yang lebih rame itu pembeliannya katakan ice cafe latte. Ya, gue di sini kalau ice gue tidak terlalu pusing sama jenis susu lah, apalagi yang sudah dicampur dengan sirup atau flavor atau gula, gue udah nggak terlalu pusing gitu. Asal kopinya ada rasa susunya lumayan creamy, manis, enough, udah. Yang gue lebih concern di sini itu lebih ke arah kalau misalkan yang hot, karena yang hot itu teman-teman boleh coba, silahkan kalau penasaran gitu ya. Teman-teman misalkan kerja di coffee shop, ya coba aja beli tiga jenis susu ya, sesuai dengan kalibrasi espresso yang teman-teman pakai, dicicipin ketiga susu itu ketika dibikin cappuccino rasanya seperti apa. Itu rasanya akan sangat-sangat berbeda jauh. Silahkan dicoba dulu, baru teman-teman kalau misalnya mau berkomentar, monggo silahkan di kolom komentar biar kita bisa saling berdiskusi juga. Dan yang terakhir menurut gue ya, terkadang ini sekarang gue ngeliat di sosial media gitu ya, mungkin karena mau viral atau segala macem, jadi dia tuh ngangkat satu isu atau satu pembahasan yang menurut gue ini kalau orang menelan mentah-mentah gitu ya, ini bisa jadi bumerang, ini bisa lumayan bahaya nih ya. Itu kalau menurut gue, janganlah ya. Kalau memang lu sudah tahu yang benar itu apa, ya bikinlah konten yang memang benar. Nggak usah sok-sokan clickbait lah gitu. Nanti ketika udah rame hehehe datang atau enggak, maksud gue gini, udahlah gitu ya. Baik lagi itu menurut gue pribadi. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini punya pendapat ya mengenai pembahasan gue di kali ini, atau teman-teman itu mau sharing ya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja ya. Gue akan dengan sangat terbuka untuk misalnya kita mau debat, mau diskusi, silahkan. Nah kalau misalnya teman-teman mau beli alat-alat seduh yang gue pakai di video kali ini, silahkan teman-teman langsung cek link di deskripsi aja, itu sudah gue cantumkan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.